Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Peggy Setiawan nggak ada. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Bagaikan sebuah bola panas yang menggelinding liar, hari demi hari misteri soal kisah tragis yang menimpa almarhum Eki dan Vina nampak tak henti-hentinya berkembang lebar. Alhasil, kasus yang sejatinya telah terjadi 8 tahun silam kembali menjadi bahan lamunan masyarakat di setiap malam. Apalagi kasus ini menyeret semakin banyak nama, mengingat sejumlah advokat terkemuka ikut turun tangan untuk menuntut keadilan bagi Vina. Tetapi di sisi lain, ada pula sesosok pria bernama Saka Tatal yang ikut menyedot perhatian lewat ucapan-ucapannya yang mengejutkan. Pasalnya, hingga sampai saat ini, Saka Tatal masih teguh membantah semua tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam aksi keji yang merenggut nyawa Vina. Walaupun selalu mendapatkan persepsi miring dari masyarakat dari awal kemunculannya, semangat Saka untuk berjuang menuntut keadilan belumlah sirna. Terbaru, Saka telah menggandeng Farhad Abbas dan Krisna Murty sebagai kuasa hukumnya sebelum mendatangi Mahkamah Agung untuk mengupayakan peninjauan kembali. Lantas, apa yang mendorong Farhad Abbas dan Krisna Murty untuk maju sebagai kuasa hukum Saka? Serta telah sampai di mana pula perjuangan Saka dalam membersihkan nama baiknya? Penandatanganan pengajuan PK Saka Tatal. Kantor Hukum Ibu Titin, Pak Krisna dan Farhad Abbas. Disaksikan oleh kakak kandungnya dan para lawyer serta saya sendiri Farhad Abbas. Ucapkan bismillah dalam hatimu, semoga keadilan akan berpihak dan terang kembali, serta nama baik dapat terpulihkan kembali. Ya, kami siap untuk mengajukan peninjauan kembali buat Saka. Oleh karena itu, terus berjuang. Salam perhatian dari Kota Cirebon. Setelah apel propos udah pasti dibal terus, Pak. Iya. Jadi waktu Saka bilang apa tuh namanya? Saya nggak tahu apa-apa Pak gitu loh. Saya nggak ngerti. Terus polisi itu bilang apa? Ya, terus mukulin terus sebelum mengakui. Ada perasaanmu? Ya, udah babak belur, Pak. Jadi udah pasrah, Pak. Terus ada satu yang ngaku, terus yang satu ngaku tuh Sudirman tuh. Padahal Sudirman aja tuh saya nggak tahu dia ngelakuin atau enggak. Disuruh ngakunya tuh apa? Mereka disuruh ngakuinnya tuh apa? Membuat rangkaian cerita, gitu kan? Iya. Seolah-olah kamu terlibat kan, betul nggak? Betul. Seolah kamu tuh berada di mana waktu itu? Yang mereka inginkan tuh apa rangkaian ceritanya? Ada nggak rasa trauma kamu akibat kejadian di penjara ini? Ya kalau rasa trauma saya masih. Terus pertanyaan Bang Trit, kayak gimana kata Bang Trit? Ya, agama dipancal. Waduh. Setelah mendengar banyak dari Tata, kejadian cerita kronologis yang aslinya seperti apa, makin meyakinkan saya, memperkuat saya untuk melanjutkan upaya-upaya hukum seperti apa. Bahwa kami akan mempersiapkan merehabilitasi nama Saka. Kalau memang Saka tidak bersalah harus dibebaskan.
Artinya walaupun Saka sudah menjalankan, kita akan memperbaiki nama baik Saka dengan melalui upaya hukum peninjauan kembali. Kasus Vina. Akhir-akhir ini banyak sekali oknum pengacara yang ikut-ikutan mencari popularitas, ikut komen, ikut seolah-olah berjuang, padahal hanya karena mau terkenal. Benar-benar mau ikut namanya pamor, seolah-olah dia adalah pejuang. Ya dibuktikan saja. Kalau misalkan memang tidak bersalah, ya kita kan penonton cuma bisa melihat bagaimana kasus ini berkembangnya kan. Ya kalau misalkan nanti ternyata berkembangnya dia tidak bersalah, kita cuma bisa melihat gitu. Selain mengambil langkah baru dalam memperjuangkan keadilan, belum lama ini Saka juga telah menuturkan tanggapan mengejutkan tentang penangkapan Peggy Setiawan. Seperti diketahui, Peggy Setiawan telah diamankan Polda Jawa Barat karena diduga sebagai Peggy Perong, dalang dari aksi keji 8 tahun yang lewat. Menariknya, Saka menyebut kalau pihak yang mengaku seorang aparat kepolisian telah terlebih dulu mengunjungi kediamannya sebelum meringkus Peggy Setiawan. Dan dalam kesempatan itu, Saka pun dimintai keterangan tentang sosok Peggy yang sedang mereka cari-cari. Mengejutkannya, kala itu pihak tersebut menunjukkan potret pria yang jauh berbeda dengan Peggy Setiawan. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Saka pun menyebut kalau kala itu pihak yang mengaku polisi itu turut memiliki pula potret 2 DPO, yakni Dani dan Andi. Padahal pada saat perilisan, Polda Jawa Barat mengkonfirmasi kalau 2 DPO lainnya hanyalah tokoh fiktif, bukan sosok asli. Lantas, benarkah kesaksian Saka tersebut? Serta mengapa polisi tidak menginformasikan wajah ketiga pelaku tersebut hingga kini? Ada penangkapan Peggy itu sebelumnya, sudah datang ke rumah di hari Sabtu. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Peggy Setiawan nggak ada. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak. Saya rela mati. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Wajar aja lah kalau orang yang tidak tahu itu mengatakan yang memang dia tidak ketahui apa yang sebenarnya. Tapi kan penyidik ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak sembarangan menangkap orang karena ada konsekuensi hukum kalau salah ya, dan itu terus terang aja kalau itu sampai salah tangkap itu akan menjadi masalah yang sangat besar khususnya untuk kredibilitas dan juga profesionalisme Polri ya. Jadi Polda itu mendasarkan kepada hasil daripada BAP yang pertama. Wajah orang bisa berubah, tapi identitas asli itu tidak mungkin. Makanya ditelusuri sejak dia melarikan diri sampai sejak dia ketangkap. Jadi wajah orang bisa saja kan namanya berubah. Ya, saya juga 8 tahun yang lalu pasti tidak seperti sekarang kan. Nah, ditelusurilah sejak dia melarikan diri, kemana saja dia melarikannya, siapa yang menampung, apakah ada yang omnya, ada ayah kandungnya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya disimpulkan bahwa orang itu adalah betul-betul Peggy alias Perong. Ya, saya merasa sedih dan sakit karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang punggung keluarga saya buat ngasih makan adik-adik, tapi kok ia terkena fitnah segitu kejamnya gitu aja. Saya sih minta keadilan aja karena anak saya tidak bersalah. Sangat terpukul sekali. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Anak saya orang nggak punya, anak seorang pembantu, nggak mungkin lah melawan seorang Eki, anak geng motor, juga anaknya polisi. Anak saya juga nggak mungkin mau ngebanggain apa sih dengan kemelaratannya dia gitu aja. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, tapi kan nanti
bukti hasil penyidikan dari kepolisian lah akan membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ya, kita pun tentunya nggak mau sembarangan untuk Polri tidak mau sembarangan untuk menetapkan orang bersalah atau tidak. Konsekuensinya berat itu. Saya tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah, kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Tidak pernah kenal sama sekali. Jangan kenal, melihat pun tidak pernah. Iya, tidak melihat pun tidak pernah. Kalau misalnya masyarakat juga punya bukti-bukti yang lain, silahkan. Saya menerima semua kok. Apa yang netizen kirim itu kita telaah semua gitu. Jadi nggak kita janganlah kita ini benar-benar bekerja pure kemanusiaan. Mudah-mudahan jangan ada ya segelintir-gelintir orang yang mempunyai nilai buruk lah. Mudah-mudahan karena ini kan kasus ini sudah menjadi atensi juga untuk masyarakat, apalagi sudah sampai ke Bapak Jokowi. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya itu segera terungkap ya, karena kan kasihan kan kalau memang ternyata yang tertangkap itu masih belum pasti atau mungkin ya misalnya aku sebenarnya nggak ngikutin banget, cuman aku berharap yang terbaik aja. Mudah-mudahan pelaku yang sebenarnya tertangkap, mudah-mudahan keluarga korban dan orang-orang terdekatnya bisa tenang, bisa lebih lega lagi lah kayak gitu sih. Semoga pelaku bisa mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya sih. Karena kan kasihannya melihat keluarga korban, terus buat orang-orang yang misalkan ternyata tidak bersalah juga kasihan gitu loh. Jadi ya kita doain aja yang terbaik. Ya, saya berdoa untuk anak saya. Ya Allah, kuatkan iman Peggy. Ya Allah, kuatkanlah fisik Peggy juga batin Peggy. Walaupun dia di sana seandainya dia merasa sakit, hilangkanlah rasa sakit dari tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja di sana. Kuatkan imannya dan dia selalu pegang teguh pendiriannya, sekali tidak tetap tidak, gitu aja Pak. Tak dapat dipungkiri, Saka Tatal dan sang kuasa hukum memang telah menambah rumit proses pengungkapan kasus panas ini. Pasalnya, sejak awal kemunculan mereka, baik Saka maupun sang kuasa hukum selalu mengikrarkan dengan lantang kalau mereka merupakan korban salah tangkap. Alhasil, pernyataan dan kerasnya sikap Saka langsung mendapatkan sorotan tajam dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Dalam berbagai kesempatan, Hotman pun selalu menantang Saka untuk membuktikan seluruh ucapannya itu. Lantas, akankah upaya PK yang akan diupayakan Saka akan berbuah manis untuknya? Atau mungkinkah pula aksi itu malah menjadi sebuah bumerang yang justru berbalik menyerangnya? Kalau memang tidak bersalah, ayo buktikan, kita juga akan dukung. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya, siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani, dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. Satu, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7
terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia itu bohong gitu berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Semuanya harus dilakukan maksimum, tes kebohongan, tes itu benar itu. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Termasuk 8 terpidana dites kebohongan. Kalau dari situ sih aku nggak tahu ya, maksudnya pasti kan polisi juga punya caranya sendiri, ya institusi besar. Tapi kalau menurut aku sih, aku mungkin lihat dari segi positifnya aja ya, dari filmnya sendiri kan berarti membantu proses investigasi, membantu kasus ini terbongkar lagi, akhirnya bisa membantu juga pelaku-pelakunya bisa dicari lagi kan. Ini kan yang lebih penting positifnya kan berarti keluarga korban nih, akhirnya bisa dapat jawaban akhirnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.